Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Saya harap jemaat Tuhan yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita hari ini. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan kepada kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami mau sama-sama memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam apapun keadaan kami yang ada di jemaat-Mu yang ada di rumah, Kau juga menyertai, memberkati agar kami semuanya bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kami serahkan ibadah ini kepada dalam kuasa tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Glory bagi Tuhan. Oh
haleluya untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk setiap kita. Haleluya. Glory nama Tuhan. Tuhan
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Yesus satu-satunya yang tidak ada sama sekali Engkau.
satu-satunya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami mau mempersiapkan setiap hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat sore, selamat beribadah, mengucapkan juga selamat Paskah karena hari ini tepat hari perayaan Paskah. Perayaan Paskah sore hari ini kita nikmati di rumah kita semua masing-masing. Tetapi biarlah walaupun kita semua berada jauh, tetapi biarlah firman Allah tetap sampai dalam hati kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan tetap bisa menjamah hati kita semua. Kita semua tidak bisa menghindar atau mengelak dari bencana yang dialami oleh semua bangsa dengan adanya coronavirus ini. Jadi semuanya kita boleh beradaptasi dengan itu semua. Kita beribadah dengan ibadah online, tetapi walaupun kita ibadah online, tapi saudara di rumah harus tetap sungguh-sungguh duduk dengan diam, dengan tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan seperti beribadah di gereja. Jadi ambil waktu ini untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, memahami bagaimana Kristus sudah rela mati buat kita, sehingga hidup kita benar-benar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena semua yang Tuhan lakukan itu semua untuk umat manusia. Semua yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini, bagaimana Dia datang ke dalam dunia ini, bagaimana Dia lahir, bagaimana Dia mati, bahkan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya dilakukan untuk umat manusia. Malam hari ini akan kita bahas bagaimana pengorbanan Kristus. Dia sudah mati dan bangkit. Apa yang dihasilkan? Apa yang diperoleh dengan kebangkitan Kristus? Ada kuasa yang dihasilkan, ada kekuatan, ada keuntungan yang dihasilkan dengan kematian bahkan kebangkitan Kristus. Untuk mengawali firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15. Ini menjadi ayat kunci dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus Dia datang ke dalam dunia. Apa tujuannya Dia datang dalam dunia ini? Bagi semua umat manusia, tidak terkecuali. Semua yang percaya kepadanya akan memperoleh keuntungan yang dari Tuhan, memperoleh janji-janji yang dari Tuhan ketika kita percaya. 1 Korintus pasal 15, kita baca dulu. Kita akan membahas ayat mulai ayat 1 sampai ayat yang ke 11. Cuman kita
Baca dulu ayat 1 sampai yang kedua dulu. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ada 3 hal sore hari ini yang akan kita bahas. Apa kuasa kebangkitan Kristus itu? Apa janji yang diberikan Tuhan dengan kebangkitan Kristus? Saudara, kehidupan manusia ini sebenarnya kehidupan yang harus dihukum, kehidupan yang harus mati, kehidupan yang harusnya dibinasakan dalam kebinasaan kekal. Tetapi Tuhan tahu bahwa manusia ini berdosa, manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia nggak bisa menyelamatkan kehidupannya. Manusia nggak bisa selamat dari ketentuan yang harus dihukum. Kenapa manusia harus dihukum? Kenapa manusia harus mati? Karena semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa semua manusia berdosa? Saya nggak pernah berbuat dosa loh, Om. Saya nggak pernah berbuat dosa loh, Mas. Hidup saya selalu benar. Semua manusia berdosa karena apa? Adam yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam yang pertama itu telah berbuat dosa. Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Manusia yang pertama itu menjadi dosa karena dia melanggar ketetapan Tuhan, karena dia melanggar firman Tuhan. Karena Adam yang pertama ini berdosa, maka seluruh keturunan Adam adalah umat yang berdosa, adalah manusia yang berdosa. Dan ketentuannya adalah upah dosa itu maut. Upah dosa maut. Artinya semua manusia harus menghadapi maut. Semua manusia harus menghadapi kebinasaan kekal. Tak bisa menolak, tak bisa menolak, tak bisa mengelak dari ketentuan itu. Dan manusia tahu bahwa manusia ini akan binasa. Banyak manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Manusia berusaha untuk supaya dirinya selamat dari kebinasaan kekal menuju kehidupan kekal. Tapi usaha manusia itu sia-sia. Manusia bahkan tidak bisa melakukan kebenaran. Manusia berusaha dengan perbuatan baiknya untuk supaya selamat, tapi nggak bisa. Manusia berusaha berbuat sebaik-baiknya, sesoleh-solehnya manusia, tetap tidak bisa, karena firman Tuhan berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor. Yesaya bilang. Sebab itu manusia nggak bisa berusaha dengan kekuatan sendiri, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan mengerti itu keadaan yang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Karena manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri walaupun dengan pengorbanan darah. Pada zaman dahulu, pada zamannya Musa, dikeluarkan perintah untuk pengampunan dosa harus menyembelih lembu, domba, atau burung merpati. Tetapi semuanya itu ternyata tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu hanya sebagai gambaran.
Itu hanya sebagai kiasan bahwa harus ada pengorbanan darah manusia. Karena manusia yang berdosa, maka manusia yang harus menebusnya dengan darah. Tetapi tidak dijumpai manusia yang layak untuk pengorbanan itu. Hanya ada Yesus yang bisa, yang layak. Kenapa Yesus? Karena Yesus lahir tanpa cacat dan dosa. Semua manusia lahir dengan kondisi keadaan berdosa, tapi Yesus lahir dengan tidak berdosa. Karena Yesus lahir bukan dari keinginan laki-laki dan wanita, tapi Yesus lahir dari benih ilahi, dari benih Allah, dari Roh Kudus, melalui perawan Maria yang belum tersentuh oleh pria, yang masih perawan, rahimnya dipinjam oleh Tuhan untuk melahirkan seorang manusia. Yesus bisa saja datang ke dalam dunia dari surga, langsung terorok datang ke dalam dunia. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Karena ketentuannya manusia harus jadi manusia, harus jadi daging, harus merasakan kehausan, merasakan kelaparan, merasakan kesakitan. Kalau Yesus datang langsung dari surga turun ke bumi, wah, dia akan menjadi orang super. Nggak bisa seperti itu. Ketentuannya harus menjadi daging, menjadi manusia, manusia yang tidak berdosa. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan hidupnya, dia taat sebagai manusia, merasakan dirinya penderitaan. Bayangkan mulai lahir, dia sudah lahir dalam kandang. Dia sudah menderita, dalam kehidupannya sudah menderita. Dia bisa saja sebagai Tuhan memilih lahir dari seorang konglomerat, anaknya Herodes misalnya, atau anaknya raja-raja misalnya. Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Bisa. Tetapi Yesus justru memilih yang terendah, yang termiskin, yang tidak punya apa-apa. Hanya seorang tukang kayu bapaknya. Yesus memilih supaya ketika dia ada di bawah, dia bisa menjangkau orang-orang yang lemah, orang-orang yang di bawah. Kristus datang untuk semua, baik kalangan miskin, kalangan kaya, baik golongan apapun saudara. Kalau saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dikatakan tadi, kalau saudara mau menerimanya dan teguh berdiri di dalamnya, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kuasa kebangkitan Kristus ke dalam dunia ini yang pertama adalah menyelamatkan umat manusia. Itu misi Kristus, itu misi Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan manusia. Manusia tak bisa cari keselamatannya sendiri, manusia tak bisa cari kemenangannya sendiri, kebebasannya sendiri, bebas dari hukuman, tidak bisa. Karena hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Saudara, siapapun saudara, siapapun dan dimanapun Anda berada, ketika saudara mendengar pemberitaan firman ini dikatakan, ketika saudara mendengar Injil yang diberitakan ini, Injil adalah berita kesukaan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ada, ketika saudara percaya, mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan, maka saat ini juga saudara akan diselamatkan. Saudara akan terima keselamatan kekal. Saudara, ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan dipindahkan dari kebinasaan
menuju ke dalam kehidupan kekal. Hidup saudara akan diubahkan. Hidup saudara akan dibawa oleh Tuhan. Sebab bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita bisa diselamatkan. Tetapi hanya karena Kristus, darah Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya dengan iman kita kepada Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Saudara akan terima keselamatan kekal. Di dalam dunia ini tidak ada keselamatan selain hanya satu nama, yaitu nama Yesus. Haleluya. Itulah kenapa firman Tuhan ini diberitakan. Paulus sebagai murid Tuhan Yesus memberitakan firman ini kepada seluruh orang, semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, bukan hanya bangsa Yunani, bukan hanya bangsa-bangsa di timur, tetapi seluruh bangsa di dunia ini yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia akan diselamatkan. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Yang kedua, Kristus mati, dia bangkit. Ini membuktikan bahwa Kristus bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa. Dia yang menjadi daging, dia menjadi manusia, tetapi dia juga Allah. Dia juga Tuhan yang sanggup mengampuni dosa manusia. Berita kebangkitan Kristus yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus. Ialah kuasa, dia bisa mengampuni segala dosa kita. Saudara, kenapa manusia dihukum? Kenapa Adam dan Hawa harus diusir dari Firdaus? Karena dosa. Dia terima akibatnya. Loh, sudah enak hidup di Firdaus, semuanya disediakan, makan, tinggal makan, semuanya diperoleh dengan enak. Tapi karena dosa dia menderita. Karena dosa Adam harus mencari rezekinya dengan susah payah. Karena dosa Hawa harus melahirkan dengan kesakitan. Karena apa? Dosa. Kenapa saudara menderita? Karena dosa. Kenapa saudara sakit penyakit? Adam sakit penyakit karena dosa. Semua manusia sudah berdosa. Perlu pengampunan dosa. Saudara perlu pengampunan itu. Lah yang bisa mengampuni dosa manusia, yang bisa mengangkat, mencabut dosa manusia itu hanya satu nama. Nama Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dia berkuasa untuk mengampuni dosa umat manusia ini. Dia berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan saudara yang diakibatkan karena dosa. Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Ketika saudara percaya bahwa Yesus sudah mati dan dikuburkan dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara akan diampuni dosa. Tuhan berkata, jikalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa. Akuilah dosamu di hadapan Kristus. Akuilah dosa
Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal, siapapun saudara, ketika saudara mengaku dosa kepada Yesus Kristus, maka saudara akan diselamatkan. Maka saudara akan diampuni dosa-dosamu, diangkat segala penyakitmu, diangkat segala penderitaanmu, diangkat segala sesuatu yang membebani engkau. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban lelah, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa manusia berbeban berat? Kenapa manusia harus menderita? Karena dosa. Dosa itu yang membuat manusia hidupnya terbeban, penuh dengan beban dosa, penuh dengan beban, penuh dengan kesengsaraan. Ada dosa dalam hati. Akuilah dosamu. Sekecil apapun akuilah dosamu. Hanya di hadapan Yesus Kristus Tuhan, saudara bisa diampuni dosanya. Karena kuasa kebangkitan Kristus, kuasa darah Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saudara. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus mau disalib, dia harus berdoa di taman. Dia berkata kepada Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Cawan ini berbicara mengenai dosa-dosa umat manusia. Yesus sudah meminum cawan itu. Yesus tidak mau menurut kehendaknya sendiri, tapi dia berkata, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Sebagai manusia, sebagai daging, dia berkata bahwa kehendak Bapa lah yang jadi. Karena Bapa menghendaki Yesus harus menebus dosa manusia, jadi dia meminum darah, meminum cawan itu, mengalami penderitaan itu, mengalami penyaliban itu, mengalami kematian itu. Tapi dia tidak sama dengan manusia yang lain. Dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia bukan hanya manusia, dia bukan hanya nabi, tetapi dia Tuhan. Kenapa? Kalau manusia atau nabi-nabi mati selamanya. Tapi kalau Kristus, Yesus, dia mati, dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan menjadi pemenang, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Dia juga yang akan datang nanti pada hari yang kedua, pada kedatangannya yang kedua, pada hari yang sudah ditentukan nanti. Kristus akan datang ke dalam dunia ini, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Makanya kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengampuni dosa. Saudara punya dosa, saudara bergelimang dalam dosa, Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumbar, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Artinya Tuhan ini menyucikan saudara, ingin mengampuni saudara. Mari datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan pengampunan dosa. Dia akan menyucikan kamu dari segala dosa. Dia akan membawa kamu kepada kebenaran. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan menyembuhkan kamu. Saat ini ada yang sakit, minta ampun kepada Yesus Kristus. Saudara akan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara ada yang dalam kelemahan, datanglah kepada Yesus. Saudara akan dikuatkan. Saudara akan diberikan jalan keluar karena nama Yesus. Karena nama Yesus sanggup mengampuni segala dosa kita. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga adalah kuasa untuk mengubahkan. Kita baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga, Tuhan sanggup mengubahkan. Kuasa untuk mengubahkan kehidupan manusia. Paulus sudah menyaksikan keberadaan dirinya. Saudara tahu Paulus dulu bukan Paulus namanya, tetapi Saulus. Saudara tahu Saulus? Saulus ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini selalu mengejar-ngejar orang Kristen, selalu mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Itu Saulus. Makanya dia berkata, sebelum percaya pada Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya, penentang aktif kekristenan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berubah drastis. Paulus menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang paling hina. Tetapi jika dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu karena kasih karunia dan kuasa kebangkitan Kristus. Paulus sudah diubahkan. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, Paulus diubahkan. Yang dulunya jahat menjadi baik. Yang dahulunya menentang Kristus, yang dahulunya menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kuasa Kristus, karena kasih karunia Kristus, maka Paulus diubahkan menjadi seorang yang baik. Saulus berubah menjadi Paulus, seorang pemberita firman, seorang yang memberitakan kebenaran firman, seorang yang melayani Tuhan. Bahkan dikatakan dia bekerja lebih keras dari saudara-saudara yang lain. Karena apa? Karena kasih Kristus, karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Kristus sanggup mengubahkan seseorang. Saudara percaya, kuasa Kristus sanggup mengubah saudara. Siapapun saudara, betapa jahatnya saudara, betapa bobroknya saudara, betapa hinanya saudara, akan diubahkan oleh Tuhan, akan diubahkan oleh Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus. Mungkin dahulu saudara jahat, mungkin dahulu saudara penjahat, mungkin dahulu saudara hidup dalam kebobrokan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejijikan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kemunafikan. Dengar firman Tuhan sore hari, bahwa saudara akan diselamatkan, saudara akan diubahkan. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kehidupanmu akan diubahkan. Karena siapa yang percaya dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara percaya Yesus tetapi hidupmu belum diubahkan, bertobatlah. Karena saudara belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, belum sungguh-sungguh menaruh Kristus dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak diubahkan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidupnya akan diubahkan. Dia yang telah menyelamatkan kita menghendaki kehidupan baru yang berubah, makin serupa dengan Dia dari hari ke hari. Serupa dengan Yesus. Tuhan mau mengubah hidupmu. Tuhan mau mengubah keadaanmu. Tuhan mau mengubah karaktermu. Hidupmu yang dahulu jahat, hidupmu yang dahulu penuh dengan kekeraman, hidupmu yang dahulu dari kegelapan, Tuhan akan bawa engkau menuju terangnya yang ajaib. Kuasa kebangkitan Kristus akan mengubahkan hidup.
Kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah setiap kita manusia. Siapapun saudara, bangsa apapun saudara, suku apapun saudara, ketika mendengarkan pemberitaan firman ini, percayalah kepada Yesus, maka hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan diperbarui menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupmu akan dipenuhi dengan buah-buah kasih Tuhan. Buah doa ada dalam hidupmu. Hidupmu akan penuh dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada dalam hidupmu. Kalau itu belum menggambarkan kehidupanmu, berarti kau belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Berapa lama saudara menjadi Kristen? Kalau itu tidak mengubahkan kehidupanmu, berarti hidupmu perlu pertobatan. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kejahatanmu ditinggalkan, kebiasaan lama yang buruk ditinggalkan, karakter yang lama yang jahat dibuang semuanya. Karena Kristus, kita akan menjadi orang yang serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarannya, serupa dengan Dia. Saudara, Paskah ini akan mengubah kehidupan kita. Paskah kali ini tidak sama dengan Paskah tahun yang lalu. Paskah tahun ini merupakan Paskah yang sesungguhnya kita harus stay at home. Kita harus di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus lepas dari segala virus-virus yang ada dengan cara berdiam diri di rumah. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, dimanapun saudara berada, dimanapun sekarang posisi kita, Tuhan akan senantiasa melindungi, menyertai kita. Karena orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya akan Kristus, yang pertama kali diselamatkan. Kuasa kebangkitan Kristus juga mengampuni dosa kita. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya biar firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan setia. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau sudah mati, dikuburkan, bahkan pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan Tuhan. Semuanya Engkau lakukan Tuhan, semuanya Engkau buat untuk menyelamatkan kami umat-Mu Tuhan yang percaya kepadamu, untuk mengampuni segala dosa-dosa kami, untuk mengangkat segala kelemahan kami, untuk mengangkat segala keadaan kami yang kotor ini, untuk mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan bisa menyelamatkan, mengampuni dosa dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Serahkan kembali kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita telah menikmati ibadah sore hari ini, walaupun dengan keadaan terbatas,
ialah kita mau menikmati ibadah, menikmati firman Tuhan, ialah kebangkitan yang sungguh-sungguh membawa kita ke dalam penyelamatan, dalam pengampunan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan ialah kita terus mau bersekutu, mau selalu dengan daya upaya kita. Walaupun sekali ini kita mengalami saat yang sangat memprihatinkan, tapi kita yakin kalau kita bersatu berdoa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang bernama virus corona, kita yakin bahwa Tuhan akan lebih dari pemenang. Tuhan, kita akhiri ibadah sore ini, kita akan menerima berkat yang dari surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, karena dengan keadaan apapun, dengan keterbatasan kami tetap mau beribadah kepada-Mu. Biarlah kami mau menerima firman-Mu di dalam hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih tetap beribadah. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan bangsa di muka bumi. Tuhan, kiranya tolong, kiranya Kau lenyapkan segala virus-virus jahat corona ini Tuhan. Kau berikan kami, Kau berikan kekuatan kepada presiden kami. Kau lindungi Bapak Jokowi, Bapak Amin Mahmud sebagai presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya, para gubernur, bupati, wali kota, sampai apa yang rendah. Engkau lindungi mereka Tuhan. Ini juga semua bangsa kami, rakyat kami. Tuhan, Kau lindungi baik juga kepada kota kami Surabaya. Tuhan, Kau berikan hikmat pada Bu Risma, sehingga kami tetap hidup tentram di kota kami. Dalam pujilah nama-Mu Bapa, dalam pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, sekarang terima segala berkat anugerah, rahmat dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa roh akan tetap menyertai dalam tiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua percaya berkati, sama-sama katakan amin. Bapa, Ku bersyukur. Bapa